Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septudian Graini. Saya dari kelompok 3. Kelompok kami akan membahas materi mengenai anggaran harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan cari tahu dulu apa itu harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah seluruh biaya yang terjadi pada produksi barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Terdiri dari biaya pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, yang kemudian menjadi persediaan yang siap untuk dijual. Selanjutnya yaitu tujuan menentukan harga pokok produksi. Adapun tujuan dari perusahaan menentukan harga pokok produksi di antara lain yaitu yang pertama, agar dapat dijadikan sebagai dasar penetapan harga penjualan. Harga pokok penjualan tidak dapat ditentukan sebelum harga pokok produksi ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, untuk menentukan laba atau rugi perusahaan, seberapa persen sih laba yang dikehendaki perusahaan? Tentunya barang yang diproduksi itu akan dijual di atas harga pokok produksi tersebut. Karena laba akan diperoleh apabila ada selisih lebih yang didapatkan dari penjualan perusahaan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Padahal harga pokok penjualan itu baru dapat ditentukan setelah mengetahui terlebih dahulu harga pokok produksinya. Yang ketiga yaitu sebagai acuan pemberian kebijakan dan dalam penjualan. Misalnya dalam hal kebijakan pemberian diskon terhadap pembelian partai besar. Pada pengambilan kebijakan diskon itu jangan sampai terjadi berada di bawah harga pokok produksi. Karena itu harga pokok produksi perlu diketahui. Yang keempat yaitu untuk menentukan efisiensi perusahaan. Penentuan efisiensi perusahaan dapat dilakukan dengan membandingkan harga pokok produksi dengan harga pokok historis. Harga pokok historis yang dimaksud adalah semua pengeluaran untuk memproduksi suatu barang ditambah pengeluaran lainnya hingga barang tersebut berada di pasar. Apabila harga pokok historis lebih tinggi dan harga pokok berarti perusahaan bekerja tidak efisien. Yang kelima yaitu sebagai pedoman dalam pembelian alat-alat perlengkapan yang baru. Penentuan harga pokok dapat pula dipergunakan sebagai petunjuk apakah mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan diganti atau ditambah dengan mesin-mesin atau alat-alat perlengkapan yang baru lainnya. Yang keenam yaitu sebagai alat untuk perhitungan neraca. Untuk keperluan penyusunan neraca dibagikan akuntansi, perlu diketahui persediaan barang, berapa jumlah barang yang masih ada dalam gudang. Hal ini dapat juga ditentukan dengan mengetahui beberapa harga produk dari barang yang bersangkutan. Dan penjelasan yang lainnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanlo Nasari. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang metode harga pokok produksi. Cara pengumpulan harga pokok produksi dapat dikelompokkan menjadi dua metode, yaitu yang pertama, job order cost method atau metode harga pokok pesanan. Jika perusahaan mendapatkan pesanan atau order tertentu dari pihak luar, maka perusahaan tersebut dapat menentukan harga pokok produksinya berdasarkan pesanan dari pengolahan produk yang diterimanya. Lalu dalam metode job order method ini, biayanya produksi dikumpulkan berdasarkan pesanan tertentu, lalu dijumlahkan seluruh biaya produksi untuk pesanan tersebut dan dibagi dengan jumlah satuan produk yang dipesan.
maka dapatlah jumlah harga pokok produksi dari satuan produk pesanan tersebut. Adapun karakteristik dari metode job order method ini adalah yang pertama, pesanan dapat dipisahkan secara jelas dan tergantung pada spesifik pemesan, sehingga sifat produksinya terputus-putus. Lalu yang kedua, biaya produksi dapat dikumpulkan untuk setiap pesanan dengan tujuan agar memudahkan menghitung harga pokok pesanan dengan baik. Yang terakhir, harga pokok pesanan dapat dihitung dengan menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan dengan membagi jumlah satuan produk pesanan tersebut, sehingga dari anggaran harga pokok produksi per pesanan tersebut dapat bermanfaat untuk ada 5. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, dapat dijadikan fungsi kontrol biaya produksi. Yang keempat, dapat mengetahui laba atau rugi pesanan. Dan yang terakhir, perhitungan harga pokok persediaan produksi jadi atau produk dalam proses. Lalu metode yang kedua yaitu proses cost method atau harga pokok proses. Pada proses cost method ini, umumnya perusahaan berproduksi produk standar yang berdasarkan proses produksi massal. Dalam metode ini, anggaran biaya-biaya produksi dikumpulkan pada periode tertentu. Biasanya 1 tahun periode anggaran dan harga pokok produksi per satuan produk yang akan dihasilkan pada periode tertentu itu dapat dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tertentu tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan pada periode bersangkutan. Selanjutnya, penjelasan tentang metode penentuan harga pokok produksi. Selain metode harga pokok produksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perlu juga kita ketahui adalah metode penentuan harga pokok produksi. Metode penentuan harga pokok produksi ini adalah bagaimana cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi tersebut. Untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan metode full costing. Metode full costing ini merupakan penentuan harga pokok produksi berdasarkan pendekatan fungsi, karena yang dilakukan sebagaimana biaya produksi adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi pada metode full costing ini adalah semua unsur biaya produksi yang terjadi, yaitu biaya bahan baku atau raw material cost, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, biaya overhead pabrik variable atau variable factory overhead cost, dan biaya overhead pabrik tetap atau fixed factory overhead cost. Dan yang kedua, pendekatan metode variable costing. Sedangkan metode variable costing merupakan penentuan harga pokok produksi yang menggunakan pendekatan tingkah laku. Artinya, perhitungan harga pokok produksi berdasarkan tingkah laku biaya, yaitu biaya variabel saja. Biaya tetap bukan dianggap biaya produksi, sehingga yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi tanpa adanya biaya overhead pabrik tetap, yaitu biaya bahan baku atau raw material cost, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, dan biaya overhead pabrik variabel atau variable factory overhead cost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholifah Pramita. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu simulasi harga pokok produksi. Suatu perusahaan manufaktur memiliki persediaan awal barang dalam proses sebanyak 1000 unit dengan jumlah sebesar Rp 150 juta, bahan baku langsung sebanyak 9.000 unit dengan jumlah Rp 700 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 520 juta, dan BOP sebesar Rp 360 juta. Persediaan akhir barang dalam proses sebanyak 500 unit sebesar Rp 86,5 juta. Saudara diminta untuk menentukan harga pokok produksi perusahaan manufaktur tersebut. Penyelesaian.
Biaya produksi jadi per unit yang terdiri dari unsur-unsur persediaan awal barang dalam proses ditambah biaya produksi dan periode sekarang dikurangi persediaan akhir barang dalam proses. Jika kita buat dalam bentuk tabel, maka dapat terlihat seperti berikut perhitungan harga pokok produksi. Persediaan awal barang dalam proses yaitu ada 1000 unit, jumlah 150.000, bahan baku langsung 9.000 unit, jumlah 700.000, tenaga kerja langsung jumlah 520.000, biaya overhead pabrik yaitu jumlahnya 360.000, total per unitnya yaitu 10.000, jumlahnya 1.730.000. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Total biaya pabrik sebesar 1.730 juta. Biaya pabrik per unit Rp 1.730 juta per 10.000 unit yang diproduksi sama dengan 173.000 atau disebut dengan harga pokok produksi per unit. 2. Barang yang selesai diproduksi atau harga pokok produksi cost of good manufacture 9.500 unit, harga pokok produksi sama dengan 9.500 unit dikali 173.000 sama dengan 1.244.5 juta. 3. Nilai perbedaan awal barang dalam proses per unit Rp 150 juta dibagi 1000 unit sama dengan 150.000. Sedangkan nilai persediaan akhir barang proses per unit Rp 173.000. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan biaya yang dikeluarkan pada saat proses produksi sekarang dibandingkan biaya produksi periode sebelumnya. Harga pokok penjualan pada umumnya terdapat pada perusahaan dagang karena kegiatan utama perusahaan dagang adalah memperjualbelikan barang dagangannya. Secara sederhana, harga pokok penjualan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dagang yang dijual atau bisa juga disebut harga perolehan dari barang yang dijual. Namun, pada perusahaan industri manufaktur, harga pokok penjualan adalah biaya yang terjadi dari barang yang diproduksi dan dijual ke pasaran dalam kegiatan bisnis. Penentuan harga pokok penjualan pada perusahaan industri pada umumnya pada persediaan awal produk dari jadi ditambah dengan jumlah harga produksi, harga pokok produk, dan dikurangi dengan persediaan akhir produk. Sedangkan jika mengacu berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia menjelaskan bahwa harga pokok penjualan adalah saldo awal dan dari persediaan ditambah harga pokok barang-barang yang dibeli untuk dijual dikurangi jumlah persediaan akhir. Berdasarkan dari pengertian tersebut di atas, jelas bahwa harga pokok penjualan mencakup semua biaya bersifat langsung atau tidak langsung sampai barang tersebut siap untuk dijual. Manfaat harga pokok penjualan. Manfaat dari harga pokok penjualan setidaknya memiliki dua manfaat dasar, yaitu 1. Sebagai patokan untuk menentukan harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Apabila harga jual barang lebih besar dari harga pokok penjualan, maka perusahaan akan memperoleh laba, dan sebaliknya, apabila harga jual barang lebih rendah dari harga pokok penjualan, maka perusahaan akan menderita kerugian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu komponen harga pokok penjualan. Di sini ada beberapa komponen di dalam harga pokok penjualan itu sendiri. Komponen itu ialah 1. Persediaan awal barang dagang. Adalah barang dagangan yang sudah tersedia pada awal periode saldo persediaan awal barang dagangan dapat dilihat pada neraca saldo periode berjalan atau pada neraca awal perusahaan atau neraca tahun sebelumnya. Yang kedua, persediaan akhir barang dagangan. Adalah persediaan barang dagangan yang tersedia di akhir periode tahun berjalan. Saldo persediaan ini bisa diketahui pada data penyesuaian perusahaan pada akhir periode pembelian arsip. Menghitung persediaan barang sama dengan persediaan awal plus pembelian bersih. Yang ketiga, pembelian bersih adalah seluruh pembelian barang dagang.
baik pembelian tunai maupun pembelian secara kredit, dikurangi dengan diskon pembelian dan retur atau pengembalian barang, ditambah biaya angkut pembelian. Selanjutnya, simulasi pembelian bersih. Suatu perusahaan dagang melakukan pembelian barang sebesar 20 juta dengan biaya angkut sebesar 1.500.000 dan mendapat diskon pembelian sebesar 500.000 rupiah. Sedang retur pembelian sebesar 625.000 rupiah. Berapa besar pembelian bersih perusahaan dagang tersebut? Penyelesaian. Pembelian bersih sama dengan pembelian plus ongkos angkut pembelian dikurang retur pembelian plus potongan pembeli, sama dengan 20 juta ditambah 1.500 dikurang 625.000 plus 500 rupiah, sama dengan 21.235.000 rupiah. Selanjutnya, menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sama dengan persediaan barang dikurang persediaan akhir. Untuk mendapatkan persediaan barang, yang perlu diketahui adalah unsur-unsur yang mempengaruhi harga pokok penjualan, yaitu adalah persediaan barang mencakup persediaan awal barang dagangan, pembelian barang dagangan, biaya angkut pembelian, jumlah pembelian barang dagang, retur pembelian, potongan pembelian, jumlah retur dan potongan, pembelian dan bersih barang dagang, barang yang tersedia untuk dijual, persediaan barang dagangan akhir, dan harga pokok penjualan, cost of goods sold. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Juwanto. Saya akan menjelaskan bab selanjutnya yang telah dibahas oleh teman-teman saya. Pada bab ini yaitu yang pertama, saya mendapatkan menghitung penjualan bersih. Penjualan dalam perusahaan dagang sebagai salah satu unsur dari pendapatan perusahaan. Unsur-unsur dalam penjualan bersih terdiri dari penjualan kotor, retur penjualan, potongan penjualan, jumlah retur dan potongan, dan yang terakhir penjualan bersih. Bab selanjutnya yaitu simulasi penjualan bersih. Sebagaimana contohnya itu suatu perusahaan dagang dengan penjualan sebesar 30 juta dan mendapatkan diskon penjualan sebesar 650.000, sedang retur penjualan sebesar 1.025.000 rupiah. Berapakah besar penjualan bersih perusahaan dagang tersebut sehingga dapat diselesaikan, yaitu penjualan bersih sama dengan penjualan kotor dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan, di mana penjualan kotor 30 juta dikurang retur penjualan 1.025.000 dikurang potongan penjualan 650.000 sehingga mendapatkan hasilnya yaitu penjualan bersihnya sebesar 26.325.000 rupiah. Yang kedua, pada bab selanjutnya yaitu simulasi harga pokok penjualan pertama. Harga pokok penjualan, cost of goods sold, ialah kalkulasi biaya barang jadi yang siap dijual, yang unsurnya terdiri dari persediaan awal barang jadi ditambah barang jadi yang selesai sekarang dikurangi persediaan akhir barang jadi. Kerangka pemikiran ini dapat dijelaskan dalam tabel 8.3 yang ada di atas, di mana saya akan menjelaskannya. Total biaya barang jadi yang siap dijual 2.454.000 sebanyak 2.090 unit, dengan biaya pabrik per unit 2.452.500 dibagi 1.090 unit dan menghasilkan 2.250 atau disebut dengan harga pokok penjualan per unit. Selanjutnya yaitu barang yang dijual atau harga pokok penjualan, cost of goods sold, 1.040 unit, harga pokok 1.040 dikali 2.250 menghasilkan 2.340.000 rupiah. Selanjutnya itu nilai persediaan awal barang jadi per unit 98.000 dibagi 90 unit menghasilkan 1.088,89 sedangkan nilai persediaan akhir barang jadi per unit 2.280. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan biaya yang dikeluarkan
pada saat proses produksi yang baru terjadi dibandingkan biaya produksi pada periode-periode sebelumnya. Pada bab ini saya akan menjelaskan simulasi harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Dalam menyusun anggaran harga pokok produksi dan harga pokok penjualan dimulai dari menyusun anggaran penjualan, unit volume penjualan, dan nilai penjualan. Dimisalkan dalam anggaran penjualan dari C3 Media, sebagaimana dalam tabel 8.4 yang saya akan jelaskan, ada produk U dengan harga 70.000 dengan harga 9.000 dikali 70.000 unitnya dengan jumlahnya 630 juta rupiah, dan produk J 50.000 unit dikali 10.000 dengan jumlahnya itu 500 juta rupiah, sehingga ditotalkan mendapatkan 1.130 juta rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan anggaran produksi per unit sebagaimana tertera dalam tabel 8.5. Anggaran produksi C3 Media bisa kalian lihat di dalam layar. Dalam produk U penjualannya 70.000 ditambah persediaan akhir 35.000, totalnya sebanyak 105.000 dikurangi persediaan awalnya 25.000 dan unit yang diproduksi 80.000. Dan produk J penjualannya 50.000 ditambah persediaan akhirnya 15.000, totalnya 65.000 dikurangi persediaan awalnya 11.000 dan unit yang diproduksinya sebanyak 54.000. Anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, mana dalam tabel 8.6 ini harga dan penggunaan bahan baku C3 Media bisa kalian lihat di dalam layar. Dijelaskan dalam tabel 8.6 ini, upah tenaga kerja untuk membuat satu unit produk U membutuhkan waktu 2 jam. Tarifnya 1.250 dan J 3 jam. Produk J dengan tarifnya 1.500. Biaya overhead pabrik, tarif berdasar jam tenaga kerja langsung, tarif variabelnya 600 per jam, tarif tetapnya 800 per jam, dan tetap tarif sebesar 20%, dan beban penyusunan aktivitas tetap pabrik. Asumsi pembelian material dibayar tunai 60%, sisanya kredit. Persediaan barang jadi produk U awal periode sebesar 7.200.000 sebanyak 2.000 unit dan akhir 1.500 unit. Untuk produk J sendiri dengan sebesar 5.400.000 dengan 900 unit dengan persediaan akhirnya 600 unit. Di mana kita diminta untuk membuat anggaran harga pokok produksi dan anggaran harga pokok penjualan dari C3 Media tersebut. Untuk penyelesaiannya ini, yang pertama adalah kita menyusun anggaran penjualan, baik dalam unit maupun dalam nilai rupiah. Kemudian, yang kedua dilanjutkan dalam menyusun anggaran produksi dalam unit. Setelah diketahui anggaran produksi dalam unit tersebut yang sudah kita lakukan, yang ketiga yaitu kita menyusun anggaran bahan baku pembelian dan penggunaan. Yang keempat, anggaran biaya tenaga kerjanya atau anggaran upah buruh, dan yang terakhir yaitu kita menyusun anggaran biaya overhead, di mana akan dijelaskan sebagai berikut. Dalam tabel 8.7, anggaran penggunaan bahan baku C3 Media, di mana keterangan produk U 8.000 unit dalam bahan baku S itu 80.000 dikali 5 sehingga menghasilkan 400.000 bahan baku S. Dan juga begitu bahan baku H, di mana 80.000 dikali 3 menghasilkan 240.000 dan bahan baku R 80.000 dikali 1 menghasilkan 80.000.
Begitu juga dalam produk J, 54.000 unit dikali 6, di dalam bahan baku S kita hasilnya itu 324.000, di bahan baku H 54.000 dikali unit 4 menghasilkan 216.000, dan bahan baku R 54.000 dikali 2 menghasilkan 108.000. Sehingga jumlah dalam unitnya 724.000 dalam bahan baku S, dalam bahan baku H dalam unit jumlahnya yaitu 456.000, dan bahan baku R jumlahnya itu 188.000. Jumlah dalam rupiahnya yaitu bisa kalian lihat dalam bahan baku S 108.600.000 rupiah, bahan baku hanya 30.480.000 rupiah, dan bahan baku R-nya 9.400.000 rupiah. Selanjutnya itu kita membuat tabel anggaran pembelian bahan baku CV Gava Media. Bisa kalian lihat di dalam layar. Penggunaan bahan baku S 724.000 ditambah persediaan akhir 38.000, jumlahnya itu 762.000, dikurangi persediaan awal bahan baku S 40.000, jumlah dalam unitnya 722.000, dan jumlah dalam rupiahnya 108.300.000 rupiah. Begitu juga dengan bahan baku H dan bahan baku R, sehingga jumlah dalam pembeliannya dijumlahkan menghasilkan 154.310.000 rupiah. Sehingga pembelian tunai 60% dengan total 92.586.000 rupiah, dan pembelian kreditnya sebanyak 40% menghasilkan 61.724.000 rupiah. Selanjutnya kita membuat anggaran tenaga kerja CV Gava Media, di mana produk U 80.000 dikali 2 jam dikali 80.000 unit maksudnya dikali 2 jam dikali 1.250 dengan jumlahnya 200 juta. Begitu juga dengan produk J 240.300.000 dengan jumlahnya 440.300.000 rupiah. Selanjutnya itu biaya overhead pabrik CV Gava Media. Kita membuat biaya tabel overhead-nya. Dalam keterangan produk U 80.000 unit kali 2 jam dikali 1.400 dengan jumlahnya 2.880.000 rupiah. Begitu juga dengan produk J 54.000 dikali 3 jam dikali 1.400, 2.295.000 rupiah dengan jumlahnya 5.145.000 rupiah. Maaf. Keterangan dalam tabel 8.4 ini penyusutannya sebanyak 20%, 20% dikali dengan jumlah biaya overhead tadi sehingga menghasilkan 1.029.800. Terus BOP per kas 80% dikali jumlah biaya overhead 8.119.200, dan biaya tunai sebanyak 80% dikali 4.119.200, di mana 4.119.200 ini hasil dari BOP per kasnya, sehingga menghasilkan 3.295.000, maksudnya 3.255.390, sehingga BOP terhutangnya itu 823.540. Selanjutnya itu pada tabel 8.11 anggaran harga produksi di Gava Media, di mana produk U 80.000 unit, bahan S-nya 60 juta, bahan H-nya 19.200.000, bahan R-nya 4 juta, biaya tenaga kerjanya 200 juta, biaya overhead pabriknya 2.880.000,
total biaya produksinya 286.080.000 dengan per unitnya sebesar 3.576. Begitu juga dengan produk J sebanyak 54.000. Biaya bahan baku bahan S-nya 48.600.000, bahan H-nya 10.080.000, bahan L-nya 5.400.000, biaya tenaga kerjanya 240.300.000, biaya overhead pabriknya 2.269.000, dan total biaya produksinya 306.649.000. Sehingga produk J per unitnya yaitu 5.600, harganya sebesar 5.675.000. Keterangannya yaitu pada tabel 8.7 unit dikali harga per unit 400.000 dikali 150 sebanyak 60 juta. Selanjutnya yaitu pada tabel 8.2 kita membuat anggaran harga pokok penjualan, bisa kita lihat yaitu total biaya barang yang siap dijual 293.280.000 rupiah, banyak 82.000 unit. Biaya pabrik per unit itu 200 dibagi dari 293.280.000 rupiah dibagi 82.000 unit dengan hasilnya itu 3.576.58 atau disebut dengan harga pokok penjualan per unit. Yang kedua, barang yang dijual atau harga pokok penjualan, cost of goods sold 80.500 unit, harga pokoknya 80.500 dikali 3.576.58 dengan jumlahnya yaitu 214.914.690 rupiah. Yang ketiga, nilai persediaan awal barang jadi per unit 7 juta dibagi 2.000 unit menghasilkan 3.600, sedangkan nilai persediaan akhir barang jadi per unit 3.576.087. Selanjutnya kita membuat tabel anggaran harga pokok penjualan si 3 Pramedia. Bisa kita lihat total biaya barang jadi yang siap dijual 312.049.000 dan kurung 54.900 unit. Biaya pabrik per unitnya dibagi sehingga menghasilkan 5.683.95 atau disebut dengan harga pokok penjualan per unit. Yang kedua, barang yang dijual atau harga pokok penjualan, cost of goods sold 54.300 unit, harga pokoknya 54.300 dikali 5.683.95 dengan jumlahnya itu 308.683.849. Yang ketiga, harga persediaan awal barang jadi per unit 5.400 dibagi 900 unit menghasilkan 5.600, sedangkan nilai persediaan akhir barang jadi per unit yaitu 5.609. Jadi bisa disimpulkan bahwa anggaran harga pokok penjualan per unit si 3 Pramedia ini harga pokok penjualannya 54.300 dengan rupiah, dengan totalnya itu 308.683,49. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Terima kasih.